Komisi Pemilihan Umum KPU Rejang Lebong saat ini telah menuntaskan seluruh proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan calon presiden dan wakil presiden tahun ini. Dari 212.971 lembar surat suara yang disortir dan dilipat tersebut, KPU menemukan sebanyak 264 lembar diantaranya rusak. Dengan rincian 26 lembar surat suara robek, 225 lembar mengkerut, 11 lembar terdapat noda pada foto paslon, dan 2 lembar surat suara yang tidak terdapat halaman depan. Ratusan lembar surat suara yang rusak ini telah dilaporkan ke KPU RI melalui aplikasi Sistem Informasi Logistik atau SILOG, termasuk kekurangan surat suara sebanyak 187 lembar. Kita sudah melakukan sortir dan lipat. Nah, terkait dengan sortir dan lipat, ini baru kita laksanakan itu surat suara presiden. Memang ada beberapa yang rusak, itu sudah kita laporkan ke KPU RI. Ini melalui SILOG, namanya aplikasi, sudah kita sampaikan dengan KPU RI. Nah, rencana kita ini besok kita akan tanggal 3 Januari, ini kita akan melakukan sortir lipat, itu surat suara DPRD Kabupaten dulu. Nah, setelah DPRD Kabupaten, maka kita akan melakukan sortir lipat, itu surat suara DPRD Provinsi dan seterusnya. Selain itu, hingga saat ini KPU Rejang Lebong juga masih menunggu logistik lainnya berupa sampul dan formulir C hasil pleno yang diperkirakan akan tiba dalam waktu dekat. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 telah selesai direkrut oleh pemerintah Kota Bengkulu. Sebelumnya, Satlinmas di Kota Bengkulu ada sebanyak 737 orang. Namun saat ini sudah ditambah menjadi 1.233 personel untuk membantu pengamanan pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Rayendra Pirasat mengatakan, terkait gaji yang akan diberikan kepada Satlinmas menjadi tanggung jawab KPU. Untuk besarannya ada kenaikan sedikit dari pemilu 2019 lalu, sebesar Rp650.000 menjadi sebesar Rp700.000. Sementara untuk masa kerja Satlinmas ini akan dimulai sekitar akhir bulan Januari mendatang hingga selesai pemungutan suara. Itu 700 kalau kita dapat investasi. Itu berarti yang direkrut itu dari pemerintah kota yang merekrutnya? Ya, itu kewenangan Pemda. Kita hanya menerima rekomendasi nama-namanya untuk ditugaskan di TPS. Ya. Pendaftaran masa kerjanya berapa lama? Ya, satu kegiatan namanya. Jadi ketika KPPS sudah terbentuk ya akhir bulan Januari tanggal 25, Linmas sudah bisa bertugas sampai selesainya pemungutan suara. Rayendra menambahkan, Kota Bengkulu memiliki 985 tempat pemungutan suara yang tersebar di 67 kelurahan pada pemilu serentak tahun ini. Nantinya setiap TPS akan ditempatkan sebanyak 2 petugas Satlinmas untuk membantu pengamanan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Alokasi dana desa di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun anggaran 2024 bertambah dari tahun sebelumnya. Penambahan alokasi dana desa ini terbilang cukup besar, yakni mencapai angka 2 miliar rupiah atau dari sebelumnya 104 miliar rupiah menjadi 106 miliar rupiah. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Ade Christian mengatakan, penambahan alokasi dana desa ini bentuk dukungan pemerintah terhadap kinerja 16 desa yang dinilai bisa mengelola keuangan dana desa tahun anggaran 2023 dengan baik. Untuk pagu dana desa tahun 2024 ini mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 2 miliar. Jadi kalau tahun 2023 itu sekitar 104 miliaran lebih kan. Nah, untuk tahun 2004 naik 2 miliaran lebih, sekitar 106 miliar 600 jutaan. Kalau untuk alokasi dana desa itu masih tetap dari tahun kemarin sampai sekarang masih tetap, belum ada perubahan. Kalau untuk penambahan dana desa ini itu untuk apa aja, Bang? Kalau aturan secara jelasnya kami belum tahu untuk apa kan. Namun
kalau dibaca sekilas itu memang untuk desa yang memiliki kinerja yang baik itu yang dapat yang tambahan yang agak besar. Artinya pagu DD per desa itu hampir sama dengan tahun 2023 ini, Pak ya? Kurang lebih hampir sama, kecuali desa yang kinerjanya yang baik dari segi pelaporannya. Adapun ke-16 desa yang kinerjanya baik dan akan mendapatkan tambahan anggaran tahun ini tersebut, yakni diantaranya Desa Taba Terunjam, Ujung Karang, Tengah Padang, Padang Ulat Tanjung, Air Putih, Pagar Dewa, dan Desa Batu Beriang. Sementara terkait syarat serta tata cara pencairan dana desa pada tahun anggaran 2024 ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Memasuki tahun 2024, pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengendalikan penyaluran kuota BBM subsidi baik jenis solar maupun Pertalite di SPBU. Hal ini agar kuota BBM subsidi tersebut habis sebelum akhir tahun. Sejumlah kendaraan tertentu seperti kendaraan dinas dan pertambangan, serta kendaraan dengan roda lebih dari 6 yang mengangkut hasil kehutanan dan perkebunan dilarang mengisi BBM jenis tersebut. Pelarangan dan penertiban penjualan BBM ini telah tertuang dalam surat edaran gubernur atas instruksi BPH Migas. Nantinya SPBU yang tak menjalankan aturan akan dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga ke pencabutan izin operasional. Pengendalian kuota jenis BBM tertentu, minyak solar dan jenis BBM khusus penugasan Pertalite. Ini ada surat yang ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia. Maka di sini untuk mengatur minyak ini, Gubernur Bengkulu membuat surat edaran tentang pengendalian kuota jenis BBM tertentu, minyak solar, dan jenis BBM khusus penugasan Pertalite di Provinsi Bengkulu. Nah, edaran ini adalah menindaklanjuti daripada surat BP Migas Pusat. Nah, jadi isi edaran gubernur ini menindaklanjuti daripada surat BP Migas Pusat. Ada ketentuan-ketentuan dalam penggunaan BBM tersebut, seperti itu. Jenis-jenis kendaraan mungkin Pak yang tidak dibolehkan mengisi BBM subsidi nanti seperti apa Pak? Sebenarnya di dalam surat edaran kita ini sudah jelas semua ya. Jadi tidak kami buat satu-satu, tapi dalam edaran ini sudah jelas bahwa ada ketentuan-ketentuan yang boleh menggunakan minyak bersubsidi tersebut dan ada yang tidak boleh menggunakan itu. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan berkoordinasi dengan Pertamina terkait pembentukan Satgas khusus untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi tahun ini agar tepat sasaran. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.